Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang laporan laba rugi di perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, dan perusahaan dagang. Nah, sebelum masuk pembahasan, apa sih itu laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan menunjukkan pendapatan yang diperoleh, beban yang dikeluarkan, serta laba atau rugi yang dihasilkan. Laporan laba rugi tidak hanya berfungsi sebagai alat relevan bagi manajemen, tetapi juga menjadi tempat bahan pertimbangan penting bagi pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Dalam pengambilan keputusan, dengan menganalisis laporan ini, pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan, mengelola biaya, dan mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Dalam dunia bisnis yang semakin dinamis, penyusunan laporan laba rugi yang akurat dan sesuai dengan standar di akuntansi yang berlaku menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya berperan sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai saran transportasi dari akuntabilitas bagi perusahaan. Melalui laporan laba rugi, perusahaan dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan mereka sehingga mampu merancang strategi yang lebih efektif dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Nah, pembahasan pertama kita akan masuk pada perusahaan dagang. Apa sih itu perusahaan dagang? Pada perusahaan dagang, laporan laba rugi biasanya disusun untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Ada beberapa bentuk laporan laba rugi yang umum digunakan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi satu langkah atau single state income statement. Laporan ini menyederhanakan penyajian dengan hanya memisahkan pendapatan dan beban. Pendapatan masuk semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan dari penjualan barang dagang. Beban, semua jenis biaya seperti harga pokok penjualan, biaya operasional, dan beban lainnya. Nah, ada juga laba atau rugi bersih, selisih antara total pendapatan dan total beban. Yang kedua, laporan laba rugi multilangkah atau multi-step income statement. Laporan ini memberikan rincian lebih spesifik dengan memisahkan komponen laba rugi berdasarkan fungsi dan kategori. Format ini lebih umum digunakan oleh perusahaan dagang. Struktur utamanya, yang pertama, pendapatan penjualan kotor dikurangi rektor penjualan dan potongan penjualan bersih, harga pokok penjualan, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir, laba kotor, penjualan bersih dikurangin HPP, beban operasional. Nah, yang ketiga, ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini tidak hanya mencantumkan pendapatan dan beban, tetapi juga mencakupi pendapatan dan beban yang belum direalisasikan atau komprehensif lainnya. Misalnya, perubahan nilai wajar investasi atau keuntungan dari lindung nilai. Pemilihan bentuk laporan tergantung pada kebutuhan informasi dan kompleksasi operasional perusahaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Apa sih itu perusahaan manufaktur? Pada laporan laba rugi, perusahaan manufaktur lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan dagang karena melibatkan proses produksi. Bentuk-bentuk laporan pada laba rugi pada perusahaan manufaktur yang pertama, laporan laba rugi multilangkah untuk perusahaan manufaktur. Laporan ini menampilkan rincian yang lebih lengkap dengan menyoroti elemen-elemen produksi struktur utama. Nah, ada beberapa faktor nih. Yang pertama, pendapatan penjualan, harga produksi, harga pokok produksi, laba kotor, beban operasional, beban operasi, pendapatan, dan beban lain-lain. Yang kedua,
laporan laba rugi satu langkah atau sama seperti perusahaan dagang. Laporan ini menyederhanakan elemen-elemen menjadi dua kategori utama, yaitu total pendapatan dan total beban, juga laba atau rugi bersih. Nah, yang ketiga, laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini menambahkan elemen lain yang mencerminkan penghasilan atau kerugian komprehensif yang belum direalisasikan, seperti perubahan nilai investasi, keuntungan kerugian, selisih kurs, pajak penghasilan terkait penjualan komprehensif lainnya. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Pada perusahaan ini, laporan laba rugi memiliki karakteristik yang lebih sederhana dibandingkan perusahaan dagang atau manufaktur, karena tidak melibatkan penjualan barang fisik atau produksi. Berikut bentuknya. Yang pertama, laporan laba rugi satu langkah atau single step income statement. Laporan ini menyajikan pendapatan dan beban dalam dua kategori utama, yaitu pendapatan, semua pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan, juga beban, semua jenis biaya yang dikeluarkan seperti gaji karyawan, biaya operasional, dan beban lainnya. Juga ada laba atau rugi bersih yang diantaranya selisih antara total pendapatan dan total beban. Contoh formatnya, pendapatan jasa dikurangi beban operasional, misalnya beban gaji, utilitas, sewa, dan lain-lain. Juga ada laba rugi bersih. Yang kedua, laporan laba rugi multi langkah atau multi step income statement. Laporan ini memisahkan pendapatan dan beban di dalam kategori operasional dan non-operasional untuk memberikan informasi yang lebih rinci. Seperti pendapatan usaha atau pendapatan operasional, pendapatan dari jasa yang diberikan, misalnya jasa konsultasi, pelatihan, dan pengelolaan. Juga ada beban usaha, beban operasional, beban langsung terkait layanan seperti gaji tenaga, beban pendukung jasa, dan beban perjalanan dan lain-lain. Beban administrasi, sewa seperti sewa kantor, utilitas, dan biaya pemasaran. Pendapatan operasi sama dengan pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha. Juga ada pendapatan dan beban non operasional. Pendapatan non operasional seperti pendapatan bunga atau keuntungan investasi, beban non operasional seperti bunga pinjaman atau kerugian investasi. Nah, ada juga laporan atau rugi bersih. Laba bersih sama dengan pendapatan operasional ditambah dengan pendapat non operasional dikurangi dengan beban non operasional. Yang ketiga, laporan laba rugi komprehensif. Sama seperti perusahaan dagang atau manufaktur, perusahaan ini mencakup pendapatan bersih dan operasional jasa. Pendapatan atau kerugian komprehensif yang lain belum direalisasikan seperti keuntungan investasi atau selisih kurs. Perbedaan antara ketiga perusahaan tersebut yaitu yang pertama, perbedaan pada struktur dan komponen utama. Yang kedua, kompleksis perlindungan harga pokok seperti perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki harga pokok penjualan hanya melibatkan persediaan awal, pembelian bersih, juga persediaan akhir. Rumus HPP-nya seperti HPP sama dengan persediaan awal dikurangi dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Perusahaan manufaktur, harga pokok produksi lebih rumit karena melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, yang ketujuh, dasar evaluasi kinerja keuangan. Laporan laba rugi digunakan untuk mengukur profitabilitas, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha tanpa memandang jenis perusahaan. Kesimpulan singkat dari pembahasan sekarang hari ini, laporan laba rugi perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa memiliki perbedaan dalam struktur dari komponen karena karakteristik bisnisnya seperti fokus pada penjualan barang, produksi, atau pemberian jasa, namun ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan kinerja keuangan selama periode tertentu. Persamaan lainnya meliputi struktur dasar atau pendapatan, beban, dan laba rugi, prinsip akuntansi yang digunakan, serta fungsi sebagai alat evaluasi, probabilitas, dan efisiensi operasional. Pemilihan bentuk laporan disertai dengan kebutuhan dan kompleksibilitas operasional perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see an amazing place. Feels like a dream. A
place of many wonders and full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora.